Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekese digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas, benarkah ada malaikat pelindung? Mari kita simak bersama-sama. Saudari-saudara yang terkasih, pernahkah kita mendengar tentang malaikat pelindung? Jika ya, apakah kita tahu jika malaikat pelindung dengan Santo Santa yang kita pilih saat dibaptis adalah dua hal yang berbeda? Nah, saudari-saudara, nama baptis bukan malaikat pelindung. Sehubungan dengan nama baptis, Kitab Hukum Kanonik nomor 2156 menegaskan bahwa setiap calon baptis harus memilih nama baptis. Nama baptis tersebut diambil dari nama orang-orang kudus atau Santo Santa. Nama baptis dipilih pertama-tama karena teladan kesetiaan, model relasi yang mendalam dengan Tuhan, dan praktek hidup cinta kasih kepada sesama yang ditunjukkan orang kudus tersebut selama masih hidup. Model dan teladan hidup orang kudus tersebut diharapkan dapat menjadi contoh dan teladan hidup bagi orang yang baru dibaptis. Jadi sangat jelas bila malaikat pelindung dan nama baptis memiliki peran yang berbeda dalam kehidupan kita. Meski mempunyai misi atau tugas yang berbeda, namun keduanya berperan positif dalam rencana keselamatan Allah kepada manusia. Malaikat pelindung sendiri diutus Tuhan untuk melindungi serta mendampingi kita menuju jalan yang dikehendaki Allah. Ia hadir sebagai bukti kasih Allah kepada manusia. Meskipun peran malaikat pelindung sangat besar, namun seringkali kita abai terhadap kehadiran mereka dan seakan sangsi apakah mereka benar-benar ada. Cara yang bisa kita lakukan adalah dengan membina relasi kita melalui doa serta membuka hati untuk mendengarkan suara-suaranya. Semoga saja dengan bimbingan malaikat pelindung, kita hanya memilih hal yang baik dan menolak hal jahat. Tentang malaikat pelindung, di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita mengetahui bahwa para malaikat diutus Allah untuk menjaga umatnya, seperti contohnya dalam kisah Lot, bangsa Israel, Nabi Musa. Dalam kitab Mazmur bab 91 ayat 11 dikatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Dalam perjanjian baru, Yesus mengajarkan, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapamu yang di surga. Maka kita mengetahui bahwa Allah mengirimkan malaikatnya untuk menjaga manusia, bahkan anak-anak kecil. Malaikat ini yang tak terbatas oleh tubuh menjaga manusia, namun pada saat yang sama mereka memandang Allah. Hidup Yesus sendiri tak terlepas dari para malaikatnya di saat kelahirannya, saat ia berpuasa di padang gurun, dan saat ia berdoa di Taman Getsemani. Para rasul pun mengalami perlindungan para malaikat, contohnya saat Rasul Petrus dibebaskan dari penjara. Maka Rasul Paulus mengajarkan, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Dan roh-roh yang melayani ini adalah para malaikat. Maka Katekismus Gereja Katolik mengajarkan, Katekismus Gereja Katolik nomor 336 mengatakan, sejak masa anak-anak sampai pada kematiannya, malaikat-malaikat mengelilingi kehidupan manusia dengan perlindungan dan doa permohonan. Seorang malaikat mendampingi setiap orang beriman sebagai pelindung dan gembala, supaya menghantarnya kepada kehidupan. Sejak di dunia ini dalam iman, kehidupan Kristiani mengambil bagian di dalam kebahagiaan persekutuan para malaikat dan manusia yang bersatu dalam Allah. Katekismus Gereja Katolik nomor 352 mengatakan, gereja menghormati para malaikat yang mendampingi gereja dalam ziarah duniawinya
dan melindungi setiap manusia. Dalam buku Fundamentals of Catholic Dogma dikatakan tentang peran para malaikat yang baik, yaitu pertama, tugas utama para malaikat yang baik ini adalah memuliakan dan melayani Tuhan. Kedua, tugas sekunder dari para malaikat yang baik adalah melindungi manusia dan memperhatikan keselamatannya. Ketiga, setiap umat beriman mempunyai malaikat pelindung yang khusus sejak baptisan. Maka besarlah peran para malaikat pelindung bagi keselamatan manusia. Namun demikian, gereja tidak pernah mengeluarkan pengajaran definitif tentang adanya malaikat pelindung yang khusus mendampingi setiap jiwa manusia dengan nama-nama tertentu, apalagi mengharuskan kita untuk berkomunikasi dengan malaikat pelindung kita. Kecenderungan untuk berkomunikasi dengan malaikat pelindung ini malah harus diwaspadai agar tidak malah menjadi semacam tahayul. Bahwa malaikat pelindung itu ada, ini memang diajarkan oleh para bapak gereja seperti Santo Basilius yang dikutip di Katekismus Gereja Katolik dan juga Santo Jerome yang mengajarkan betapa besarnya martabat jiwa manusia, sebab setiap jiwa dari kelahirannya mempunyai satu malaikat yang ditugaskan untuk menjaganya. Maka, dalam tradisi gereja memang terdapat doa mohon perlindungan dari malaikat pelindung, karena mereka selalu ada dalam hadirat Allah, dan intinya memohon agar mereka melindungi kita. Tetapi yang mengabulkan doa itu hanya Allah saja, karena memang Allah sudah menugaskan malaikat itu untuk menjaga kita, dan peran malaikat pelindung itu hanya mungkin karena kuasa Allah. Malaikat Tuhan, pelindungku yang terkasih, yang olehnya kasih Tuhan bekerja padaku di sini, selalu pada hari ini, tetaplah di sisiku, untuk menerangi dan menjaga, dan memimpin dan membimbing. Amin. Jadi, cukuplah bagi kita untuk mengetahui bahwa Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menjaga kita. Selanjutnya, di dalam doa kita, komunikasi yang kita lakukan adalah antara kita dengan Tuhan. Maka prinsipnya adalah sama seperti kita boleh memohon agar para orang kudus mendoakan kita pun boleh, tetapi bukan harus memohon kepada malaikat pelindung untuk mendoakan kita, namun tidak lebih dari itu. Demikianlah saudari-saudara pembahasan tentang benarkah ada malaikat pelindung. Semoga menambah wawasan iman Katolik kita ya. Salam.